Cara Syekh Siti Jenar agar selalu dekat dengan Allah hanyalah dengan beribadah sebanyak-banyaknya, mempasrahkan segalanya kepada Yang Maha Kuasa, karena hidup ini hanya sebuah titipan. Maka hal terbaik adalah dengan kebatinan dan keikhlasan dalam menjalankan sesuatu kehidupan di dunia ini. Spiritualitas yang tinggi membuat Syekh Siti Jenar ini tidak pernah lepas dalam hal berdoa. Jika beliau itu sedang berdoa, bisa berhari-hari, bahkan berbulan-bulan tanpa berhenti. Jika beliau itu memohon petunjuk kepada Allah, biasanya beliau melakukannya di tempat persemedian beliau, di pondoknya ataupun di dalam gua. Juga kadangkala bisa di tengah hutan yang sunyi dari keramaian. Ruh Ilahi Channel mempersembahkan. Subscribe, tekan tombol notifikasinya. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sobat Roh Ilahi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama, marilah kita selalu bersolawat kepada junjungan kita, ya, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada setiap pertemuan ataupun majelis yang mulia seperti ini, ya, kalau bisa itu setiap ada pertemuan semacam ini, kita harus selalu jangan sampai terlupakan untuk bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hal ini, ya, kita akan sangat-sangat berharap nantinya untuk mendapatkan syafaatnya, ya. Nah, pertemuan kita kali ini, ya, masih melanjutkan tentang sosok Siti Jenar. Namun kali ini yang akan saya bahas adalah mengenai ajaran atau amalan kesaktiannya. Hari ini bukan ingin membahas sejarahnya ataupun biografinya, ya, bukan untuk membahas itu. Tapi pada titik beratnya pertemuan kali ini adalah tentang amalan kesaktian dari Kanjeng Syekh Siti Jenar ini, ya. Ya, sebelum saya kupas ini, ya, ada yang perlu saudara pahami dulu, ya, yang perlu saudara pahami. Jadi nantinya itu saudaraku tidak salah dalam menafsirkannya apa yang saya sampaikan ini, ya. Karena hal ini masih terhubung, ya, masih ada hubungannya dengan kisah masa lalu, ya, adanya
ajaran dari nenek moyang kita, ya. Nenek moyang yang dulu mengajarkan kepada kita, terutama orang-orang Jawa, ya, dengan berdoa, mengamalkan dan melakukan tauhid hanya kepada Allah. Ya, pada waktu itu orang-orang Jawa dahulu itu sudah mengerti tentang tauhid itu, cuma belum memahami kalau hal itu merupakan ajaran tauhid, ya. Ya, tahunya mereka bahwasanya kalau alam ini, semua yang ada di alam ini pasti ada yang menciptakan. Mereka percaya itu. Nah, hal seperti itu bukankah bisa disebut tauhid kalau masa sekarang ini? Nah, inilah, ya, amalan yang telah mengakar kuat di hati sanubari orang-orang Jawa, ya. Itu terjadi sebelum masuknya agama-agama itu ke tanah Jawa ini, ya. Sebab masyarakat Jawa itu sudah terlebih dahulu mengenal yang namanya dunia ketauhidan, ya. Dunia ketauhidan itu orang-orang tua Jawa dulu, orang Jawa zaman dulu itu sudah mengenal, ya, dunia ketauhidan, ajaran ketauhidan. Kalau orang zaman dulu itu, kalau sampai sekarang ini masih dipercaya bahwa ajaran ketauhidan orang-orang Jawa dulu itu disebutnya yaitu ajaran Kapitayan. Ya, ajaran Kapitayan. Atau jika boleh disebut itu agamanya orang Jawa, ya. Itu agamanya atau kepercayaannya orang Jawa, ya. Karena orang-orang dahulu itu memang belum mengenal namanya Tuhan ataupun nama Allah, ya. Karena hal ini menurut saya hanyalah sebuah sebutan. Nama itu sebutan, ya. Tuhan ataupun Allah itu hanya sebutan. Karena di dunia manapun nanti akan sebutannya akan lain-lain, ya. Karena itu adalah sebuah sebutan. Seperti kita menyebutkan sebuah benda yang bisa kita makan itu nasi ataupun roti. Nah, seperti itu sebutan itu. Tapi kalau Allah atau Tuhan ini baru diperkenalkan, ya, baru mulai diperkenalkan itu adanya masuknya agama-agama ke tanah Jawa ini. Baru ada nama Tuhan. Ada yang menyebutkan Sang Hyang Widi, Sang Hyang Wisesa, ataupun Tuhan, ataupun Allah. Nah, itu kan sebutan-sebutan, ya. Namun di masyarakat Jawa dengan kepercayaan yang mereka sebutkan dengan amalan atau kepercayaan Kapitayan ini, masyarakat sudah mengenal Sang Pencipta. Masyarakat Jawa sudah menyadari, ya, bahwa alam ini, kehidupan ini semua ada yang menciptakan dan ada yang memberikan kehidupan. Nah, itu sudah ada kepercayaan Kapitayan, ya. Sudah ada itu di Jawa sebelum masuknya agama-agama itu, sudah masyarakat Jawa sudah mempercayai adanya kekuasaan Tuhan, maha kuasanya Tuhan, ya. Karena di dalam jati diri masyarakat Jawa itu adalah sikapnya yang pasrah,
serta menyerahkan segala sesuatu sesuai dengan kehendak yang menciptakan, yaitu yang menciptakan alam semesta ini. Nah, oleh sebab itulah masyarakat Jawa kini menggunakan mantra itu sebagai sarana untuk berdoa dan beribadah pada Yang Maha Pencipta. Ya. Mantra inilah sebagai budaya leluhur, ya, yaitu sebagai sarana ibadah kepada Yang Maha Menciptakan. Nah, inilah ya, hal inilah ajaran Kapitayan inilah ya, ajaran Kapitayan dari masyarakat Jawa inilah yang kemudian dilestarikan dan dipertahankan oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar ya, di dalam hal ajaran serta penyebaran Islam di tanah Jawa ini, seperti yang diajarkan Kanjeng Syekh, yaitu tentang ajian atau mantra rahasia Jawa kuno ya. Ajian atau mantra yang telah dikuasai oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar ini. Nah, hari ini itulah yang menjadi pokok bahasan kita ya. Nah, inilah amalan, ajian dan syarat-syaratnya ya, yang bisa saudara nantinya untuk mempelajarinya. Atau bisa juga Anda pahami dahulu baru mempelajarinya juga bisa ya. Kemudian saudara bisa mengamalkannya ya. Oke. Nah, ini yang pertama, Yang pertama itu kesaktian yang dimiliki Kanjeng Syekh Siti Jenar ini, yaitu mantra Pageran Gunung Sewu. Nah, mantra Pageran Gunung Sewu. Untuk bacaan rapalannya atau bacaan mantranya ya, kita pelan-pelan aja ya. Mantranya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Pageran Gunung Sewu dadi pager mami, katon ngurut katon tumingan, saking nurut sirna kabeh, lupute 7 teluh, tara kianat telung jalengki, bubar ambyar suminggah, Sri Sendana lulut karsane Allah. Nah, itulah mantra dari kesaktian, salah satu kesaktian Kanjeng Syekh Siti Jenar. Sebutan dari ajian ini yaitu Pageran Gunung Sewu. Nah, mantranya tadi yang saya bacakan. Ini untuk mengulang lagi ya, saya bacakan satu kali lagi mantranya. Bismillahirrahmanirrahim. Pageran Gunung Sewu dadi pager mami, katon ngurut katon tumingal, saking nurut sirna kabeh, lupute 7 teluh, tara gianat telung jalengki, bubar ambyar suminggah, Sri Sendana lulut kersane Allah. Nah, itu tadi mantranya yang dibaca ya. Nah, dari mantra tersebut kalau kita maknakan ya, mantra itu adalah untuk pagaran 1000
ya, pagaran 1000 itu merupakan mantra pagar ataupun sebagai benteng untuk rumah atau tempat tinggal kita, agar ya, rumah atau tempat tinggal kita itu tetap terlihat bersinar dan menyala. Maksudnya apa ya? Maksudnya keistimewaan dari mantra ini ya, semua orang yang berniat buruk ataupun berniat jahat terhadap rumah kita ataupun keluarga kita, berkhianat ataupun memiliki 7 kebencian atau kedengkian, maka akan bubar, akan sirna seketika, dan akan menuruti yang menjadi kehendak kita tanpa syarat, ya, tanpa syarat. Hal tersebut karena kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah keistimewaannya ya. Dan jika saudara ingin menguasai atau mengamalkan dari ajaran amalan pagaran Gunung Sewu ini, syaratnya yang bisa saudara kerjakan itu cukup berat ya. Karena saudara harus bersemedi ataupun bertapa itu selama 1 minggu di dalam lumbung padi, atau kalau enggak di dalam lumbung padi, karena zaman sekarang kemungkinan lumbung padi itu sudah tidak ada, bisa saudara melakukannya di dalam kamar yang kosong. Kamar yang kosong. Jadi kamar tersebut itu benar-benar kosong, tidak ada benda apapun ya. Kamar yang dibiarkan kosong, tidak ada benda-benda apapun. Nah, Anda harus berpuasa ini, tidak makan dan tidak minum itu selama 1 minggu penuh. Selama 1 minggu penuh. Dan pada hari yang ke-7, hari yang terakhir ini, hari puasa terakhir, saudara tidak boleh tidur ataupun tertidur. Yang dimaksud tertidur gini seperti ini. Ketika kita sedang duduk ataupun wirid, tahu-tahu kita sudah lep, tidak ingat apa-apa. Nah, tidak ingat apa-apa itulah yang namanya tertidur tanpa sadar. Nah, hal itulah yang membatalkan amalan ini. Jadi Anda gagal. Anda harus mengulanginya lagi dari awal lagi. Nah, eman-eman kan itu ya. Dan bacaan zikir yang harus saudara baca selama berpuasa yaitu bacaannya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu dibaca berulang-ulang selama 7 hari 7 malam itu tanpa berhenti ya, tanpa ada jumlah hitungan ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia dibuat zikir, dibuat amalan, dibuat wirid setiap hari selama menjalankan puasa dalam waktu 7 hari 7 malam tersebut ya. Dan di hari yang terakhir atau di hari yang ke-7 Anda diharuskan membaca suratul Fatihah ya, surat Al-Fatihah itu sebanyak 7 kali.
Kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas, itu dibaca sebanyak 17 kali. Ingat, di hari yang terakhir Anda menjalankan ritual puasa ini, di hari yang ketujuh Anda diharuskan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali dan surat Al-Ikhlas sebanyak 17 kali. Nah, itulah untuk amalan syarat kemudian dari amalan pageran Gunung Sewu, ya. Nah, sekiranya cukup bisa diterima dengan jelas ya, ini ya. Saudara-saudaraku bisa menerima dengan jelas ya. Kalau tidak nantinya bisa diulang ataupun Anda download ini ya, Anda download ataupun Anda simpan ya. Oke, untuk selanjutnya saudara juga bisa mengikuti amalan atau kesaktian lainnya yang telah dimiliki dari Kanjeng Syekh Siti Jenar ya. Salah satu ajian yang banyak diburu orang ini sebenarnya. Ini banyak dikuasai oleh para wali-wali Allah dahulu ya. Yaitu ajian mantra saepi angin ya. Ajian mantra saepi angin. Nah, inilah mantra yang harus saudara hafalkan dan amalkan jika saudara ingin menguasai ajian saepi angin ini ya. Perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti Allah ingkang maha welas asih, angin kang dados anugrah saking Allah, angentenaken raga kawula, haning kang dados mukjizating Allah, andherekaken saniat kawula, sang hyaning dumadi berkah kersaning Allah ya. Bisa saya ulang sekali lagi agar saudara-saudaraku yang ingin mengamalkan ajian saepi angin ini bisa lebih cepat dalam hal menghafalnya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti Allah ingkang maha welas asih, angin kang dados anugrah saking Allah, angentenaken raga kawula, angin kang dados mukjizating Allah, andherekaken saniat kawula, sang hyaning dumadi berkat kersane Allah. Nah, dari mantra tersebut bisa kita ambil maknanya ya, bahwa ajian saepi angin milik yang dimiliki atau dikuasai oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar ini merupakan ilmu kanuragan tingkat tinggi ya. Karena ilmu ini yang menguasai itu orang-orang sakti terdahulu,
seperti kebanyakan dari wali Allah, ya, para wali Allah dan para aulia. Itu banyak yang menguasai ilmu ini, ilmu kanuragan ini, ya. Karena siapapun nantinya yang berhasil menguasainya serta lulus dalam mengamalkannya, pastinya orang itu akan mampu meringankan tubuhnya, sehingga orang tersebut akan mampu berjalan di atas air ataupun bisa berdiri di atas pucuk dedaunan. Itu kehebatan atau manfaat yang akan kita dapat jika telah menguasai ajian Saepi Angin ini, ya. Karena bisa membuat tubuh kita itu ringan, seringan kapas, ya. Bahkan mampu berpindah tempat itu secepat kilat, ya. Itu kemanapun tujuannya, ya. Siapapun yang menguasai ilmu ini akan juga mampu untuk menyingkirkan mendung ataupun memindahkan hujan, karena diyakini bisa ilmu ini siapapun yang telah menguasainya bisa menghantarkan orang tersebut dengan cepat, ya, pergi untuk sholat ke Masjidil Haram, yaitu di Mekah Al-Mukarramah sana. Itu banyak yang percaya itu, para waliullah, para aulia, kemudian para syekh-syekh yang sudah tinggi ilmunya, itu biasanya seperti itu. Tahu-tahu sudah Jumatan di Mekah Al-Mukarramah sana. Nanti beberapa saat kemudian sudah kembali lagi di rumah masing-masing ataupun di tempat ibadah yang lainnya. Nah, inilah kehebatan atau kesaktian dari ajian Saepi Angin ini, ya. Bagi saudaraku yang berhasrat ingin menguasai ilmu ini pun bisa, asal ada niat dan kemauan yang kuat, ya. Karena syaratnya ini tidak mudah, ya. Syaratnya tidak mudah. Karena saudara harus berpuasa selama 3 hari 3 malam, ya. Saudara harus berpuasa, ya, selama 3 hari 3 malam. Itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan juga tidak boleh tidur ataupun tertidur. Itu selama 3 hari 3 malam. Karena memang seperti yang saya jelaskan di ajian yang pertama tadi, jika Anda sedang atau saudara sedang mengamalkan amalan ajian ini, jika Anda tertidur barang beberapa menit saja, berarti saudara sudah dinilai gagal, ya. Dan saudara harus mengulanginya dari awal lagi. Nah, seperti itu, ya. Syarat lainnya yang harus Anda penuhi, ya, yang harus saudara penuhi. Ajian ini harus Anda kerjakan, ya, dengan cara bersemedi di dalam gua ataupun di tempat-tempat yang sunyi. Pada intinya tidak ada keramaian yang akan mengganggu konsentrasi Anda, ya. Jika memang Anda memiliki salah satu ruang yang kosong, itu juga bisa Anda pakai ataupun Anda gunakan. Asal, ini kuncinya, asal Anda tidak merasa terganggu oleh orang-orang di sekitar, ya.
Kalau Anda terganggu, konsentrasi Anda buyar, berarti Anda akan menemui kegagalan juga. Nah, seperti itu. Maka disarankan di sini kalau bisa Anda berada di dalam gua ataupun di tengah hutan yang memang sunyi. Nah, syarat itulah ya, jika Anda menggunakan ruang atau kamar di rumah saudara, ada syaratnya lagi ya, ruang tersebut benar-benar harus kosong, dalam artian tidak ada benda apapun di dalam kamar tersebut ya. Tidak ada benda apapun di dalam kamar tersebut. Dan satu lagi, kamar tersebut tidak tertembus oleh cahaya. Jadi rumah, kamar atau ruang tersebut benar-benar tidak mendapatkan cahaya sama sekali, baik lampu rumah maupun sinar matahari ya, selama menjalani puasa dan tirakat ini. Anda harus konsentrasi, benar-benar konsentrasi dan membutuhkan ketenangan ya. Karena selama menjalani puasa ini Anda harus banyak-banyak membaca dzikir ya. Harus banyak-banyak membaca dzikir. Dan dzikir yang akan Anda baca dalam tirakat atau ajian Sayfi Angin ini yaitu dzikir nafas ya. Dzikir nafas bacaannya seperti ini. Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah. Ya. Baca dzikir ini ya, tanpa henti ya. Ingat saudaraku, baca dzikir ini tanpa henti dan tanpa jumlah hitungan. Nah, begitulah sobat Roh Ilahi. Untuk saat ini saya hanya membagikan 2 jenis amalan kesaktian ya, yang dimiliki oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar ini. Nanti ya, jika nantinya sobat antusias ya untuk membuka rahasia-rahasia lainnya dari Kanjeng Syekh Siti Jenar ini, maka nantinya saya akan semakin banyak ya, akan semakin banyak yang akan saya kupas nantinya, dan tentu saja akan saya bagikan untuk sobat semuanya ya. Atau barangkali sobat menginginkan satu amalan yang sekiranya bermanfaat untuk sobat ya, sobat bisa juga menuliskan di kolom komentar ya. Sobat bisa menuliskan di kolom komentar, misalnya minta dibuatkan ya, minta dibagikan ilmu apa gitu. Nah, seperti itu Anda bisa menuliskan di kolom komentar. Nah, insya Allah nantinya jika memang izin dari Allah, dapat izin dari Allah, akan saya bagikan apapun ilmu-ilmu yang ataupun amalan-amalan yang sobat inginkan ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengupas nantinya 2 kesaktian lainnya dari Kanjeng Syekh Siti Jenar ini. Nah sobat, semoga ulasan yang ringkas ini saudaraku semuanya bisa memahami dan mengamalkannya. Nah, hal itu menjadikan kebahagiaan tersendiri bagi saya
ya. Alhamdulillah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.